Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya telah berkumpul di sini. Kali ini kita akan membahas tentang kampanye digital dan presentasi klien untuk minggu depan. Karena waktunya sudah mepet, jadi hari ini harus segera selesai. Baik Pak, menurut saya kita butuh konsep baru dan nggak gitu-gitu aja. Nggak cuma banner atau email blast terus. Setuju, kita perlu konsep yang lebih segar dan realistis. Berarti yang lama tidak realistis gitu. Kan kita punya media untuk pemaparan dalam kampanye digital itu. Lagian klien juga udah banyak yang menunggu. Iya betul, kita pakai konsep awal aja. Lebih sederhana, yang penting kan selesai. Mau kreatif atau konsep sama, yang penting kan beres. Terus kamu cuma masal jadi aja gitu. Permisi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Waduh, suasananya panas ya, padahal ada kipas. Ada kipas kok tapi tetap panas ya. Wah, suasananya cocok ya sama minuman yang saya bawa. Biar adem. Nah, yang barusan terjadi adalah contoh nyata terjadinya konflik. Konflik adalah bagian alami dari interaksi antar individu di mana dua belah pihak atau lebih memiliki pertentangan atau perbedaan dalam berpendapat. Seperti perbedaan komunikasi, ketidakjelasan peran, atau tumpang tindih tugas, dan tekanan kerja. Tapi konflik bukan selalu hal yang negatif. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Manajemen konflik adalah proses di mana kita bisa mengidentifikasi dan menangani konflik secara rasional dan efektif. Tujuannya bukan untuk menghindari konflik, melainkan untuk mengelolanya agar tidak merusak hubungan kerja dan produktivitas. Teman-teman, tolong tenang dulu. Kita di sini punya tujuan yang sama. Jangan hanya ada perbedaan sedikit membuat kita tidak kompak. Ayo kita tarik nafas dan dengarkan satu sama lain. Maaf Bu, kita semua sama-sama mau yang terbaik. Jadi suasananya agak memanas. Tidak apa-apa, perbedaan pendapat itu wajar. Bagaimana kalau kita dengarkan alasan masing-masing lalu cari jalan tengahnya. Oke, jadi kita butuh konsep yang baru karena menurut tren industri sekarang itu lebih ke inovasi. Saya paham lah, tapi saya khawatir soal waktu dan kemampuan tim kita untuk mengeksekusi itu. Oh, begitu ya. Baiklah, kalau semuanya sudah saling memahami, alangkah baiknya kita ambil titik tengahnya saja. Jadi kita pakai cara yang baru, tetapi jangan melupakan cara yang lama. Untuk mempersingkat pekerjaan kita, alangkah baiknya kita bagi tugas saja. Nah, saya setuju sekali. Itu konsep yang bagus. Setuju. Deal, saya juga siap adaptasi dengan konsepnya. Khas eksekusi. Nah, dalam manajemen konflik ada 5 pendekatan utama menurut Thomas Kelman, yaitu yang pertama menghindar, tidak mau terlibat dan tidak menghadapi konflik. Yang kedua, akomodatif, mengalah demi keharmonisan. Yang ketiga, kompetitif, memaksa kehendak. Dan yang keempat, kompromi, saling mengalah sebagian. Yang kelima, kolaboratif, mencari solusi terbaik bersama-sama. Dalam adegan tadi, pendekatan kolaboratif digunakan. Ini ideal dalam tim, yaitu saling terbuka, mendengarkan, dan mencari jalan keluar terbaik bersama-sama. Langkah-langkah dasar dalam manajemen konflik. Identifikasi sumber masalah. Dengan memahami apa yang menjadi masalah. Dengarkan semua pihak. Mendengarkan tanpa menghakimi. Pahami sudut pandang lawan bicara. Dengan menunjukkan empati kepada lawan bicara. Temukan titik temu. Mengambil kesamaan sebelum membahas perbedaan. Pilih solusi bersama. Solusi harus adil dan bisa dijalankan. Tindak lanjut dan evaluasi. Memastikan solusi berjalan dan hubungan tetap terjaga. Baiklah semuanya, terima kasih atas waktunya untuk berkumpul di sini. Hari ini saya belajar satu hal, konflik itu bukan hanya untuk dihindari, tapi konflik itu harus dikelola. Kita ini bukan hanya tim, tapi kita juga tim pembelajar. Nah, jadi dalam dunia kerja, konflik merupakan bagian dari dinamika tim. Yang penting bukan salah atau benar, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Dengan komunikasi yang terbuka, saling menghargai,
dan juga kemampuan untuk mendengar, konflik bisa menjadi jembatan menuju kemajuan. Dalam dunia kerja profesional, kemampuan manajemen konflik adalah soft skill yang sangat penting. Konflik bukan musuh, tapi tantangan. Konflik yang dikelola dengan baik bisa mempererat kerjasama tim, membangun kepercayaan dan menghasilkan inovasi. Mari jadikan konflik sebagai jalan menuju perbaikan, bukan kehancuran.